Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hipotesis yang menyatakan asal mula wayang. Yang pertama, wayang berasal dari Indonesia asli. Terus yang kedua, wayang berasal dari Cina. Yang ketiga, wayang berasal dari India. Terus yang keempat, hipotesis yang keempat, wayang itu perpaduan antara dua wilayah. Saya tidak akan membahas itu, saya mengambil ceritanya dari Gus Baha. Kalau wayang itu zamannya Wali Songo, zamannya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu ingin berdakwah melalui wayang karena pada masa itu orang-orang sangat suka sekali dengan wayang. Tapi Sunan Kalijogo ini menggunakan wayang tenggul. Nah, wujudnya, bentuknya seperti manusia, seperti makhluk hidup lah. Kemudian Sunan Giri, nah disindir sama Sunan Giri. Nah itu kan bentuknya seperti orang, bentuk makhluk hidup, itu haram itu Sunan Giri. Kemudian ditengahi oleh Sunan Kudus. Nah kemudian wayang tenggul ini dicemetkan bentuk pipih, cemet. Nah makanya wayang-wayang di Indonesia itu bentuknya pipih. Nah itu sejarahnya di Wali Songo, di Sunan Kalijogo. Terus kemudian diharamkan oleh Sunan Giri, kemudian ditengahi oleh Sunan Kudus. Jadi bentuknya cemet. Itu saya ambil ceritanya dari Gus Baha. Cuma yang saya pikirkan, yang ada di kepala saya itu, kenapa sih wayang itu haram? Nah, ada yang menyatakan karena bentuknya seperti manusia. Nah, ada yang menyatakan itu kan bisa ditinggalkan, kita perkenalkan dengan gadget-gadget yang baru, teknologi yang baru. Nah, dengan teknologi yang baru kan anak-anak muda sedikit demi sedikit akan meninggalkan perwayangan, kan seperti itu, kata ada yang bilang seperti itu. Tapi saya berpikir lain. Dengan teknologi seperti video, YouTube, nah itu malah lebih kompleks lagi. Kalau misal seperti ini, wayang itu kan diharamkan karena bentuknya menyerupai manusia kan. Nah, kalau kita pindah ke teknologi itu malah lebih parah lagi. YouTube itu banyak video yang ada di YouTube itu malah tidak menyerupai manusia, menyerupai makhluk hidup lagi, malah berbentuk, malah persis makhluk hidup. Nah, tapi nggak ada yang mengharamkan video di YouTube. Padahal kalau kita analisis secara mendalam, secara teknologi, video yang ada di YouTube itu merupakan kumpulan dari gambar. Misal wayang itu cuma satu bentuknya, cuma satu digerak-gerakkan. Tetapi kalau di video YouTube itu ada beberapa gambar itu. Sebenarnya video itu kan gambar yang bergerak. Itu malah kalau yang disuting, yang diambil gambarnya itu bentuk tubuh utuh. Nah, terus bagaimana? Apakah itu juga diharamkan? Kan zaman sekarang kan sulit juga kan. Orang berjalan itu malah bentuk tubuhnya, kenapa itu tidak diharamkan? Coba ada yang berani mengharamkan? Saya kira tidak ada yang berani mengharamkan video YouTube itu, padahal jelas-jelas gambar manusia hidup, manusia bentuknya juga persis, ya kan? Misal Deddy Corbuzier atau Baim Wong diambil videonya, itu kan bentuk fisik secara manusia, tetapi dia tidak hidup karena gambar, bukan Baim Wong yang asli, tapi menyerupai, bukan menyerupai lagi, malah persis itu. Kalau orang-orang melihat ini siapa, semisal Deddy Corbuzier yang disuting, yang diambil gambarnya, akan menyatakan itu Deddy Corbuzier, ya kan? Tapi itu bukan Deddy Corbuzier, hanya kumpulan gambar yang banyak. Gambar ini
ini juga kita taruh di rumah. Bagaimana ini? Saya kira nggak ada yang berani mengharamkan karena orang-orang menggunakan YouTube. Banyak yang menggunakan YouTube. Mungkin ada sebagian yang tidak menggunakan YouTube. Orang-orang zaman zaman dulu baru bisa. Nah, mungkin inilah perbandingannya. Saya tidak menghukumi wayang itu haram, yang itu tidak haram. Itu banyak ustadz-ustadz yang lebih tinggi, yang lebih senior untuk menjelaskan ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa perbandingan saja. Kalau wayang diharamkan, kenapa video yang ada di YouTube itu tidak diharamkan? Saya hanya ingin membandingkan di sini. Kalian mau mengharamkan silahkan, mau tidak mengharamkan juga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, dukung channel saya, like dan komen di bawah.